Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'udah wa ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang mulia, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, petang hari ini kita berziarah ke makam seorang sahabat Rasulullah yang agung, Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani, dan makam Sayyidina pembuka kota Mesir, Sayyidina Amr bin As di depan. Nanti kita ke sana, di depan pas pintu masuk. Ini di belakang kami ini makam sahabat Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW datang ke Madinah tepat tanggal 8 Rabiul Awal, karena Nabi keluar dari rumah di Mekah tanggal 28 Safar, malam Jumat kala itu, menuju Gua Sur, 5 kilo daripada rumah Nabi. 3 malam Nabi di Gua Sur, 28, 29, 30 Safar. Tepat 1 Rabiul Awal, hari Senin kala itu, Nabi ditemani Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan gaetnya adalah Abdullah bin Uraiqid, seorang non-muslim, berangkat menuju Madinah. Bagaimana panasnya, bagaimana dinginnya Nabi, kita nggak bisa bayangin, saudara. Sampailah Nabi datang di kota Madinah tepat tanggal 8 Rabiul Awal. Semua masyarakat Madinah kala itu menyambut kedatangan Rasulullah di Madinah. Tua, muda, laki, perempuan, semuanya. Dengan bacaan yang kita sering baca dalam qiyam maulid, Tola'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Namun ada seorang sahabat namanya Uqbah bin Amir, dan inilah makamnya. Kala itu, waktu Nabi datang ke Madinah, dia tidak termasuk orang yang nyambut datangnya Rasulullah. Tidak. Uqbah bin Amir al-Juhani tidak datang, karena beliau kerja ngurusi kambing dengan beberapa temannya. Bahkan kata beliau kepada teman-teman yang lain, kalau yang barangkali mau menyambut Rasulullah datang ke Madinah, silahkan, kami yang jaga kambing-kambingnya. Akhirnya pada satu kesempatan, Uqbah bin Amir akhirnya datang ke Madinah, bersyahadat di hadapan Rasulullah. Lalu kemudian ditanya sama Nabi, Uqbah, baiat Anda, baiat muhajirin kah atau baiat ansor? Kata Uqbah bin Amir kala itu, ya Rasulullah, saya baiatnya baiat muhajirin. Baik. Maka kemudian Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani nginap semalaman bersama Rasulullah di Madinah. Lalu kemudian dia jagain kambingnya. Lama-lama dia mikir, buat apa saya, Nabi ada di depan saya tidak ngaji sama Nabi, malah ngajinya sama teman-teman. Karena jagain teman-teman, kambing teman-temannya dia yang jagain. Kata Uqbah bin Amir al-Juhani, saya rugi. Saya nggak mau ngurusin dunia, saya pengen ngurusi Rasulullah. Karena dengan Rasulullah dunia bakal ngikut. Kalau dekat sama Rasul, dunia ngikut. Daripada saya ngurusin dunia, jauh dari Rasul, rugi. Maka Uqbah bin Amir al-Juhani ditinggalkan kambingnya, ikut sama Nabi. Tidak pernah terbayang di dalam pikiran daripada Sayyidina Uqbah bin Amir bahwa beliau nanti seorang ulama ahli Quran. Dan Nabi sebut, kalau Anda pengen ngambil Quran yang tamat langsung dari bibir mulianya Rasulullah, ini makamnya di belakang kami ini. Dan Uqbah bin Amir tidak pernah berpikir bahwa beliau seorang pembuka Damaskus. Siapa orang yang bisa mengislamkan Damaskus kala itu? Inilah sahabatnya, namanya Uqbah bin Amir al-Juhani, seorang muallim Quran, seorang mufti di Mesir kala itu. Luar biasa, dengan penghormatan yang sangat luar biasa. Inilah sahabat kita yang tidak pernah terpikir kala itu bahwa beliau menjadi panglima perang besar. Beliau menjadi seorang ulama besar. Enggak pernah terpikir oleh beliau menjadi seorang muallim Quran besar dari kalangan sahabat. Begitulah kalau kita ikut Rasulullah. Rugi saudara kalau jauh dari Rasulullah. Dan alhamdulillah wa syukurillah, kami bersama rombongan petang hari ini berziarah ke makam seorang sahabat besar, ahli Quran, mufti besar di Mesir, yang menaklukkan daerah Damaskus, Syam kala itu di bawah kepemimpinan beliau.
karena ikut Rasulullah. Dan ini luar biasa Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani. Kita baca Fatihah saudara, kaum muslimin muslimat khususnya jamaah Majlis Al-Bantani. Kita baca Fatihah untuk Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani. Saudara boleh buka Google, lihat bagaimana kehidupannya. Boleh yang mengerti kitab Syiar A'lamin Nubala, Imam Adz-Dzahabi, boleh buka itu. Dan kami udah bedah waktu ngaji di Masjid Manaratul Amal Universitas Mercu Buana tentang siapa sahabat yang kita ziarahi ini. Kita baca untuk beliau, moga-moga kami, antum semua diberikan limpahan barakah oleh Allah. Hidup cinta kepada sahabat Nabi, cinta kepada Rasulullah, dan keluarga kita semua menjadi orang-orang soleh. Dan mereka berkah di dunia, berkah di kubur, dan berkah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gubernur Mesir pertama di depan. Ya 10 langkah, 2 meter dari sini. Gubernur Mesir yang angkat Rasulullah dan yang membuka Mesir. Dan beliau yang bilang, dengar dari Rasulullah, tidak ada bumi yang paling berkah sesudah Madinah, Mekah, Baitul Maqdis selain bumi Mesir. Begitu katina Amr bin As radhiyallahu ta'ala an. Kita baca Fatihah untuk beliau-beliau semuanya. Kita hidup berkah dunia dan akhirat. Qabul hajat dunia kita semuanya, hajat akhirat kita semuanya. Tambah keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqi Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani muallimil Quran ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa alil khairi wa lil Quran wa la tajalna wa iyyahum lasyari wal jadi wad dhari wat tughyan innaka ala kulli syai'in qadir bijahi sahabati Rasulillah jud rabbana bil qabul wa hablana kullas rabbi istajib lana amin sallallahu wasallam ala khalis Muhammad wa la sajmi alhamdulillahil alamin amin. Saudara, kita alhamdulillah kalau saudara mengenal majlis-majlis Al-Qur'an, ada TPQ, ada TPA namanya, nih yang mendirikannya. Sahabat inilah di zaman Rasulullah di Mesir ini, kalau udah ngajar banyak 10, 20 ngaji Quran. Inilah muallim Quran yang diakui ilmunya oleh Rasulullah, dan beliau inilah yang luar biasa menaklukkan daerah Syam, dan beliau ini subhanallah termasuk juga menjadi gubernur di Mesir kala itu, dan beliau ini sahabat agungnya Rasulullah. Kita enggak ngalamin zaman sahabat, tapi kita alhamdulillah karunia Allah saudara. Ketika Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani tidak bisa bersama-sama Rasulullah karena beliau banyak kemana-mana, beliau kangen dengan Rasulullah. Lalu kemudian kata Sayyidah Aisyah, dikasih pesan kepada Uqbah, bila anda pengen ketemu Rasulullah pakai batu ini, maka lewat batu inilah beliau meski di Mesir ketemu Rasulullah. Ini batu yang dibawa oleh Sayyidina Uqbah dari Madinah. Begitu kata Syekh tadi. Batu ini, saudara, mudah-mudahan kita bisa ketemu Rasulullah. Amin ya Allah. Dan dikubur di akhirat. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami tidak hidup bersama Rasulullah. Kami tidak hidup bersama sahabatnya Rasulullah. Tapi alhamdulillah nikmat darimu ya Allah, kami bisa berziarah ke makam sahabat Rasulullah, muallim Quran, ahli qiraat, ahli fatwa, guru yang mengajarkan Quran di bumi Mesir dan di banyak bumi-bumi kaum muslimin. Ya Allah, dengan karamahnya
sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani, kabulkan hajat-hajat kami dengan segera. Doa merem matanya, doa merem matanya, doa. Apa yang saudara mau minta? Minta.